Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardika Hidayatullah yang dengan NPM 2517 10 Nah, kali ini saya akan membuat video resume tugas pengganti LKMMTD. Di LKMMTD ada beberapa materi, itu yang pertama adalah Kak Putra, lalu Kak Nugraha Adi Saputra, dan lalu Kak Robi Hidayat, lalu yang terakhir adalah Kak Alvin Farlizi Febrian. Nah, saya akan menerangkan materi dari Kak Putra yang pertama dulu, yaitu tentang optimalisasi sistem keterlibatan anggota dan validasi terstruktur. Kak Putra ini menekankan bahwa organisasi yang sehat membutuhkan sistem yang jelas dan keterlibatan menyeluruh dari setiap anggota di tiap tahapan kegiatan. Nah, ia itu mendorong pemimpin untuk mengenal anggotanya secara lebih dekat melalui pendekatan personal per bidang, sekaligus mengingatkan kembali nilai-nilai etika berorganisasi. Langkah ini bertujuan agar setiap anggota memiliki pemahaman yang sama dan beban tanggung jawab tidak hanya itu pada sebagian orang saja. Lalu, adapun terkait motivasi tim, Kak Putra berpendapat bahwa semangat kolektif akan tumbuh lebih kuat ketika anggota dilibatkan sejak awal dalam merancang program kerja. Keterlibatan sejak dini Keterlibatan sejak dini ini akan menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap program sehingga komitmen mereka pun bertahan hingga program selesai dilaksanakan. Lalu, adapun dalam hal validasi program kerja, Kak Putra mengusulkan mekanisme dua arah yang dimulai dari diskusi di tingkat internal pengurus, lalu diperkuat melalui lokakarya bersama badan pengawas. Proses ini dimaksudkan agar setiap program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata mahasiswa dan telah teruji secara objektif. Lalu, ada, lalu selanjutnya adalah materi dari Kak Nugraha Aji Saputra, yaitu tentang pembinaan kesejahteraan pengurus dan pengembangan potensi. Kak Nugraha membawa perspektif yang lebih personal, yakni bahwa kesejahteraan anggota dan pengembangan diri mereka seharusnya menjadi perhatian utama seorang pemimpin organisasi. Menurutnya, pemimpin yang baik tidak boleh menciptakan jarak dengan anggotanya. Komunikasi harus dibangun secara rutin, baik melalui pertemuan resmi maupun suasana santai yang lebih cair, agar kendala-kendala personal agar kendala-kendala personal anggota dapat diketahui dan di pembagian tugas bisa dilakukan secara lebih proporsional. Ia juga mengingatkan agar organisasi tidak terjebak dalam mengejar nama besar. Program kerja yang disusun seharusnya berangkat dari kemampuan kebutuhan real, bukan sekedar untuk menciptakan kesan baik di luar. Beban kerja yang tidak masuk akal justru berpotensi mengikis semangat dan kesejahteraan pengurus itu sendiri. Lalu, dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, Kanugraha menyarankan agar pemimpin aktif menggali potensi dan minat anggota melalui pendekatan interpersonal. Di samping itu, anggota juga perlu didorong untuk keluar dari zona nyaman mereka, sehingga mereka dapat berkembang dan menemukan pengalaman baru yang berharga selama masa kepengurusan. Lalu, pemateri yang ketiga adalah Kak Robi Hidayat, yaitu tentang materi yang disampaikan adalah tentang fondasi visi misi, lingkungan suportif, dan kontrol emosi pemimpin. Kak Robi menekankan bahwa kekuatan sebuah organisasi dimulai dari fondasi yang kokoh, suasana kerja yang sehat, serta kemampuan pemimpin dalam mengelola emosinya sendiri. Menurutnya, ketimpangan beban kerja kerap bermula dari ketidakjelasan arah yang dirasakan anggota. Oleh sebab itu, visi dan misi organisasi perlu ditanamkan secara mendalam sejak awal masa kepengurusan, agar setiap anggota memahami tujuan bersama dan dapat berkontribusi secara proporsional. Selain target, organisasi juga perlu membangun kultur yang hangat dan saling mendukung. Kegiatan seperti bonding dan brainstorming secara rutin dapat memperkuat rasa kebersamaan. Hal sederhana seperti mengakui dan mengapresiasi kontribusi anggota, sekecil apapun, terbukti efektif dalam menjaga semangat mereka agar tidak padam. Lalu, terkait kepemimpinan, Kak Robi mengingatkan kondisi emosional seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap atmosfer tim secara keseluruhan. Seorang pemimpin yang tengah mengalami tekanan perlu mampu mengelola perasaannya agar tidak berdampak negatif pada orang-orang di sekitarnya. Empati, pengendalian diri, dan kematangan emosi adalah bekal yang wajib dimiliki untuk menjaga stabilitas organisasi. Lalu pemateri yang terakhir itu adalah Kak Alvin Farlizi Febrian,
yaitu materi disampaikan adalah tentang standarisasi kompetensi, apresiasi personal, dan inovasi berkelanjutan. Kak Alvin memusatkan perhatiannya pada pengembangan kapasitas anggota, pendekatannya lebih manusiawi dalam organisasi, serta pentingnya menjaga relevansi organisasi di tengah perubahan zaman. Ia menyorot Kak, Kak Alvin menyoroti bahwa penumpukan tugas pada segelintir orang seringkali disebabkan oleh kesenjangan kemampuan antar anggota. Solusi yang ia tawarkan adalah pemerataan kompetensi melalui pelatihan yang terstruktur dan menyeluruh. Ketika seluruh anggota memiliki kapabilitas yang setara, pembagian kerja pun akan berlangsung lebih adil dan efisien dengan sendirinya. Lalu, mengenai program kerja yang sudah berjalan turun-temurun, Kak Alvin menyarankan agar pemimpin tidak sekedar melanjutkannya begitu saja. Perlu dilakukan penelaah ulang untuk menemukan nilai inti dari program tersebut. Nilai intinya tetap dijaga, namun cara pelaksanaannya perlu diperbarui dan disesuaikan agar tetap relevan serta memberikan dampak nyata bagi mahasiswa masa kini. Itu dia adalah resume dari acara KMMTD dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.